Apel memasuki lapangan apel. Siap, gerak. Penghormatan. Pada pembina apel. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan. Lapor, apel gabungan di lingkup pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan, Jumat 31 Januari 2025. Siap. Lanjutkan. Amanat. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi Bapak Ibu. Sekali selamat pagi. Izin Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekretaris Daerah dalam tugas yang lain, kami mengambil apel di pagi hari ini. Pertama-tama Bapak Ibu mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Di hari Jumat ini, tanggal 31 Januari, kita akan mengakhiri bulan Januari tahun yang baru, tahun 2025. Kita masih diberikan hari yang baru, terutama nafas hidup yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada pagi ini kita boleh ada dan kita akan melakukan tugas dan pekerjaan. Untuk itu berkat yang dikasih, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Yang terhormat Bapak-bapak pejabat eselon 2, Bapak Ibu pejabat eselon 3, pejabat eselon 4, satu saja, ASN dan seluruh tenaga kontrak di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan. Mari kita memberikan apresiasi, kita bertepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, beberapa hal yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu. Ya, kita sudah ada di tahun 2025 yang seharusnya kita lebih baik. Tapi Bapak Ibu, kalau kita lihat eselon 4 hanya satu. Berapa eselon 4 di OPD 30 OPD di Kabupaten Manokwari Selatan? Kurang lebih ada hampir 100. Sekretariat ada? Tidak ada sama sekali. Bapak Ibu, ini kondisi yang ada. Ini kondisi yang ada. Ya Bapak Ibu, walaupun kita mungkin anggarannya belum, tetapi tanggung jawab kita sebagai ASN, sebagai tenaga honor, kita harus bertanggung jawab Bapak Ibu. Bukan karena kita ada dalam jabatan baru saya harus rajin, tidak. Kita dididik dari awal, Bapak Ibu diberikan kesempatan misalnya dari honor, itu kesempatan yang luar biasa, di mana saya bisa belajar dengan baik. Saya akan menjadi seorang ASN, atau sekarang kesempatan diberikan berkaitan dengan P3K, juga berkaitan dengan CPNS. Sekarang yang sudah ada saja tidak gampang untuk kita bagaimana memanage itu dengan baik. Ini kondisi real yang kita ada Bapak Ibu. Sekretariat yang sebesar ini, kantor yang baru yang sangat memadai untuk kita bekerja sebagai seorang aparatur, tapi tidak mudah Bapak Ibu. Kita boleh berbicara, mungkin kita bicara kasar, kita tegur. Ibu bicara kasar, tegur. Tetapi itu demi waktu ke depan Bapak Ibu. Yang selalu kami sampaikan, tongkat estafet itu akan diserahkan. Tapi kalau kita serahkan dalam posisi yang seperti ini, bagaimana hasilnya? Kinerja kita bagaimana? Kemarin SKP semua kejar ibu, cari ibu untuk tanda tangan SKP. Kinerja ada yang ibu tidak pernah lihat. Terus selama ini apa yang dikerjakan? Nomor satu sampai di bawah. Apakah Anda memang kerja betul? Tidak Bapak Ibu, kualitas kita tidak ada sama sekali. Dan ini kenyataan. Saya berduduk dalam jabatan yang ada, tapi saya tidak punya kemampuan, tidak punya kualitas untuk saya mempengaruhi, saya memimpin. Tapi ini Ibu sampaikan, ini kondisi yang kita hadapi Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa bicara yang terlalu banyak. Mari Bapak Ibu sebagai seorang aparatur kita bertanggung jawab. Saya punya inovasi, saya punya perubahan yang saya melakukan untuk saya staf bagaimana. Di tingkat yang ada eselon 4, sebagai seorang kasubag atau sebagai seorang kepala seksi, di bawah saya ada 5 orang. Saya 5 orang, kalau saya belum mampu, bagaimana saya mau antar dia, adik besok aku masuk pagi. Itu saya belum mampu. Terus kemudian saya minta yang besar lagi. Apakah saya sudah memahami tupoksi saya?
yang ada beberapa, saya paham tidak. Terus saya bisa bagi tugas dari 1 sampai untuk saya punya staf, bisa tidak? Nah kita mimpi, kita harus jadi pegawai. Tidak apa-apa itu Bapak, kita punya kita punya mimpi. Tetapi boleh ketika saya sudah dikasih kesempatan itu, mari. Dan itu dimulai dari diri kita sendiri secara pribadi. Bukan kita untuk siapapun, tapi saya sendiri dulu saya merubah, saya punya pola dulu. Kalau saya belum rajin, jangan saya protes. Jadi ibu bilang, Bapak sekretariat saja mungkin, Bapak kabak Esra. Yang lain tidak ada Bapak, mungkin kami berdua yang ada di pagi ini. Pegawai satu pun tidak ada, ada 1. Tenaga honor, kalau di sekretariat itu 116 PNS, honornya ada 200 sekian. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara tadi Ibu sampaikan, kita tidak bicara yang banyak, kita bicara yang kita punya hal-hal yang ada untuk bagaimana masuk kantor saja. Tidak usah bicara yang lain, untuk masuk saja di kantor. Pagi ini kita apel, mungkin kalau kita apel mungkin hanya hari Jumat, hari-hari lain juga di sekretariat juga tidak mudah. Tetapi yang tadi Ibu sampaikan kembali kepada kita punya pribadi. Dan ketika kita diberikan kewenangan, kita diberikan tugas, mari kita bertanggung jawab untuk melakukan. Tapi tidak mudah Bapak Ibu untuk waktu ke depan Manokwari Selatan. Mari kita membangun dengan baik, dengan hati kita. Kita bekerja untuk melayani masyarakat dengan baik. Dan 1, komitmen saya pagi saya harus ke kantor. Jadi Ibu menyampaikan kepada khususnya eselon 4, bertanggung jawab. Di atas ada kabit, di atas ada sekretaris, ada kepala OPD, berjenjang. Jadi ketika ada dalam eselon 4, karena Ibu bicara kan hanya 1 yang hadir pada pagi ini, eselon 4-nya. Lainnya kemana? Kita bilang, saya harus dapat jabatan, harus saya dapat jabatan, tetapi apa? Kinerjanya bagaimana, kualitasnya ada di mana, outputnya ada di mana. Jadi yang 1 Ibu hanya menggarisbawahi masuk kantor. Itu saja dulu. Karena sekarang di setiap mungkin OPD ya, mungkin Bapak Ibu sebagai kepala OPD, sebagai pejabat eselon 3 lebih memahami kondisi yang ada. Tapi itu kita bertanggung jawab untuk mempengaruhi. Anda harus masuk kantor, Anda harus kerja. Kita mulai dari yang ada honor, ada ASN sebagai staf. Di eselon 4 yang Ibu sampaikan, memahami dengan baik. Jangan kita hanya minta jabatan. Tapi saya tidak punya kemampuan untuk saya menjalani itu. Yang tadi, kalau 5 saja, kalau 5 berarti saya bagi tugas habis. Saya tinggal mengecek, kenapa kok tidak kerja ini. Nah sehingga setelah akhir tahun, pembuatan kinerja ataupun SKP, kita tidak sulit. Karena saya sudah paham, ini saya kerjakan setiap hari. Kalau saya ditugaskan sebagai mengagendakan surat. 1 hari saya agendakan surat berapa buah? Ada 10 kali 5 hari berapa? Kali 1 bulan berapa? Kali 1 tahun berapa? Itu hasil yang saya capai. Tapi ketika saya dikasih, saya juga tidak bekerja kan. Bapak Ibu bisa menilai sendiri. Jadi Bapak Ibu izin, Ibu menyampaikan permohonan maaf. Ini harus Ibu sampaikan. Kita mau bicara yang lain-lain, tapi masuk kantor saya tidak. Bagaimana kita mau bicara yang lain? Masuk kantor saja tidak. Dan ketika ada tunjangan diberikan kepada kita, itu bertanggung jawab. Tapi kalau besok ada memang hal penting, fingerprint dilakukan akan berpengaruh dengan TTP, berapa persen, ya jangan marah. Jangan protes, ya. Ketika itu dilakukan, karena hari-hari dulu waktu awal-awal, ya izin waktu Ibu di sekretariat awal, ada presentasi yang kita lakukan kepada masing-masing OPD. Tapi tidak jalan lagi. Tapi suatu ketika ada inovasi yang dibuat untuk bagaimana menertibkan seluruh ASN dan honor, kita harus lakukan Bapak Ibu. Bagaimana kita menghasilkan seorang ASN, seorang tenaga honor yang berkualitas, kita harus lakukan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ini yang harus Ibu sampaikan di pagi ini. Bapak Ibu, menjadi catatan kita bersama, kita bersyukur karena di hari ini tanggal 31 Januari kita boleh ada, diberikan hari yang baru, terutama kita pun nafas yang kita hidup, kita dikasih bangun setiap hari untuk kita bekerja, kita bersyukur. Dan untuk itu Bapak Ibu, ya di sepanjang hari ini, mari Bapak Ibu dalam tugas dan pekerjaan, kita tetap masuk kantor dan kita bekerja. Selalu kami sampaikan ada hal yang tidak kita pahami, kita sampaikan secara baik, secara berjenjang, mulai dari tingkat yang bawah sampai ke tingkat yang atas. Ini mungkin yang kami harus sampaikan Bapak Ibu. Kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyampaian kami ada kata-kata yang kurang berkenan. Bapak Ibu, selamat pagi, selamat bekerja. Tuhan memberkati, lanjutkan.